Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di channel saya, Saiful Anam and Partner. Hari ini saya akan membahas tentang presiden dua periode, kemudian yang bersangkutan berkenan atau mengajukan diri sebagai wakil presiden. Tentu ini sangat viral sekali karena kemudian saya memaknai apabila presiden kemudian turun pangkat istilahnya dari seorang presiden yang sudah 2 periode, kemudian merelakan diri untuk kemudian menjabat sebagai calon wakil presiden. Ini tentu adalah sebuah hal yang unik saya kira, dan publik juga dapat menilai kemudian apakah terhadap yang bersangkutan dapat dikatakan sebagai rakus kekuasaan atau memang ada hal-hal tertentu yang kemudian membuat seorang presiden yang 2 periode tersebut kemudian rela untuk turun pangkat menjadi wakil presiden. Adakah kemudian hal-hal yang menjadi tujuan dari seorang presiden 2 periode kemudian bermaksud menjadi wakil presiden? Ini ada analisis yang menarik ini dari KPU. Ini saya kira dia yang bersangkutan atau ini pendapat ini juga saya kira bukan sembarang pendapat, karena kemudian disampaikan langsung oleh Ketua KPU Republik Indonesia. Jadi seperti yang dikutip oleh CNN Indonesia, KPU ada problem konstitusional jika presiden 2 periode jadi wapres. Jakarta, CNN Indonesia, Komisi Pemilihan Umum menyebut ada problem konstitusional jika presiden yang telah menjabat 2 periode ingin menjadi calon wakil presiden di Pilpres 2024. Jadi secara tidak langsung ini Ketua KPU ini sudah menyatakan ketidaksetujuannya ya. Jadi secara implisit seperti itu. Kita lanjut, Ketua KPU Hasyim Asyari mengatakan hal itu akan bersinggungan dengan pembatasan masa jabatan presiden yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal seorang telah menjabat sebagai presiden selama 2 kali masa jabatan dan kemudian mencalonkan diri sebagai calon wapres, terdapat problem konstitusional sebagaimana ketentuan norma pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945, kata Hasyim melalui keterangan tertulis Kamis 15 bulan 9 2022. Hasyim menjelaskan orang yang telah menjabat presiden 2 periode bisa saja mencalonkan diri dan terpilih sebagai wakil presiden. Menurutnya tak ada larangan khusus dalam konstitusi. Meski demikian ada ketentuan yang berkaitan dengan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal itu mengatur wakil presiden menggantikan posisi presiden jika berhalangan tetap. Bila B sebagai capres terpilih dan dilantik sebagai presiden dan A dilantik sebagai wapres, maka dalam hal terjadi situasi sebagaimana pasal 8 Undang-Undang Dasar, maka A tidak dapat menggantikan kedudukan sebagai presiden karena A telah pernah menduduki jabatan selama 2 kali masa jabatan sebelumnya, tutur Hasyim. Dia melanjutkan, dalam situasi tersebut A tidak memenuhi syarat sebagai presiden sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 169 huruf N Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sebelumnya jubir Mahkamah Konstitusi Laksono mengatakan tidak ada larangan di konstitusi bagi presiden 2 periode mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden. Pernyataan itu pun memantik wacana Jokowi menjadi cawapres pada Pilpres 2024. Ketua Umum Projo Budi Aris Setiadi mengatakan wacana Jokowi sebagai cawapres dan Prabowo sebagai capres sah-sah saja. Namun sejumlah pakar hukum tata negara menyatakan presiden 2 periode tidak bisa menjadi wakil presiden di periode berikutnya. Ya, tentu saya kira karena Ketua KPU kita Hasyim Asyari, saya kira dia merupakan orang yang tidak buta hukum. Saya kira yang bersangkutan juga merupakan pakar hukum tata negara, dan juga yang bersangkutan saya kira bisa jadi sampai dengan saat ini masih
terdaftar sebagai dosen hukum tata negara di Universitas Diponegoro. Memang apa yang disampaikan oleh Ketua KPU memang adalah merupakan problem konstitusional. Akan tetapi tentu kejadian-kejadian yang demikian dalam konteks pilkada atau pemilihan kepala daerah itu banyak terjadi di berbagai daerah ya, di mana kepala daerah yang sudah 2 periode kemudian dia mencalonkan diri sebagai calon wakil bupati maupun wakil wali kota, dan ada juga yang terpilih. Bahkan ada juga yang terpilih kemudian bupatinya meninggal dunia dan wakil bupati ini kemudian ditunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri untuk menduduki posisi kekosongan bupati yang meninggal dunia tadi. Jadi hal yang seperti itu pernah terjadi, meskipun benar juga yang disampaikan oleh Ketua KPU bahwa ada problem konstitusional di situ, karena wakil presiden ini adalah apabila kemudian presiden berhalangan tetap, maka tentu akan digantikan oleh siapa dia adalah wakil presiden. Meskipun saya kira tidak serta-merta kemudian wakil presiden ini dengan begitu saja mengambil alih jabatan presiden apabila berhalangan tetap seperti itu. Jadi saya kira ini benar merupakan problem konstitusional, namun juga saya kira masih dalam perdebatan antara pakar hukum tata negara yang satu dengan pakar hukum tata negara yang lain. Sementara cukup menarik juga ini, Ubaidillah Badrun menyatakan Jokowi jadi cawapres sama saja melecehkan seluruh pakar hukum tata negara sedunia. Wah, ini menurut saya perkataan yang sangat berani ya, karena pakar hukum tata negara yang ada di Indonesia saja terkait dengan jabatan wakil presiden yang kemudian dijabat oleh misalnya presiden yang sudah menjabat 2 periode, itu masih perdebatan panjang ya, tidak hanya di nuansa akademik namun juga di tingkatan politik elit seperti itu. Kita baca ini seperti yang dikutip oleh Rakyat Merdeka, tiket calon wakil presiden 2024 untuk Presiden Joko Widodo dinilai akan melecehkan seluruh pakar hukum di dunia. Sebab pandangan pakar, presiden yang telah menjabat selama 2 periode tidak bisa melanggengkan kekuasaannya meski melalui kursi wakil presiden sekalipun. Selain melanggar etika politik, secara teoritik upaya itu telah melecehkan seluruh pakar hukum tata negara di dunia, dari Van Vollenhoven, Utrecht hingga Jimli Asidiki, ujar analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta Ubaidillah Badrun kepada kantor berita politik Ermol. Ubaidillah menyayangkan wacana tersebut kembali muncul justru dari internal Mahkamah Konstitusi, di mana Kabag Humas MK Fajar Laksono menyebut Presiden 2 periode bisa kembali mencalonkan diri sebagai cawapres. Menurut Ubaidillah, pernyataan juru bicara MK tersebut memalukan institusi negara. Sebab dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 sudah sangat jelas disebutkan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Jadi hanya untuk 2 periode, baik posisi sebagai presiden maupun wakil presiden. Selain itu, calon presiden dan wakil presiden dicalonkan dalam satu paket sebagaimana tertuang dalam pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Satu pasangan itu juga bermakna melekat berlaku periode untuk presiden dan wakil presiden beserta larangan yang tidak boleh mencalonkan lagi setelah 2 periode untuk jadi calon presiden maupun jadi calon wakil presiden. Sehingga kata Ubaidillah, selain melanggar etika politik berdasar logika hukum atau ratio legis berdasarkan tafsir a contrario atau dalam terminologi fikih politik disebut mafhum muwafaqah apabila seorang presiden yang telah menjabat 2 periode dilarang menjabat presiden untuk ketiga kalinya jika upaya mencalon Jokowi
jadi cawapres ngotot dilakukan, itu maknanya ada semacam motif jahat untuk dibuka. Mengapa ingin terus berkuasa? Sambung Ubaidillah penutup. Jadi memang betul sekali apa yang disampaikan oleh Ubaidillah Badrun, meskipun saya kira tidak seluruh pakar hukum tata negara akan kemudian berpendapat sama seperti halnya apa yang disampaikan oleh Ubaidillah Badrun, karena saat ini pun saya kira pakar hukum tata negara yang berada di pihak Jokowi juga pasti memiliki dasar yang kuat, pasti memiliki argumentasi yang kuat terhadap misalnya seorang Jokowi atau seorang SBY pun misalnya berkeinginan untuk mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden, di mana yang bersangkutan sudah menjabat sebagai presiden selama 2 periode seperti itu. Jadi saya berpendapat apa yang disampaikan oleh Ubaidillah Badrun ini sah-sah saja, namun saya kira tidak seluruh pakar hukum yang ada di Indonesia dan mungkin yang ada di dunia bakal dianggap dilecehkan apabila Jokowi menjadi calon presiden seperti itu. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.